Baik, saya tuh nggak bisa lucu itu. Iya, soalnya kuota saya diambil beliaunya. Ya. Jadi baik teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mudah-mudahan tidak bosan mendengarkan suara saya sejak kemarin ngoceh terus, padahal nggak ada isinya. Hanya ingin mengingatkan kembali ya bahwa untuk para rektor, saya mohon betul mungkin nggak kita mengasah gergaji para dosen kita dengan cara menyiapkan satu hari tidak ada perkuliahan, tapi itu khusus untuk semua dosen, wajibkan hadir pada diskusi hasil penelitian, hasil artikel, hasil buku, bedah buku dan sebagainya, itu khusus kegiatan akademik. Jadi di pengalaman kami dulu waktu di Georgetown University di Amerika ya, di Georgetown itu saya kira sekarang perguruan tinggi termahal di Amerika di Washington. Sehari Selasa itu nggak ada kuliah, tapi semua fakultas wajib menyelenggarakan kegiatan akademik para dosen. Karena kalau dosen tidak pernah diasah, itu diktator, diktat aja melulu. Dan jadi kita harus, maaf nih, kita harus memaksa bapak-bapak kita, dosen-dosen kita itu yang tidak punya gairah akademik. Dalam era seperti ini kita berpacu dengan mahasiswa. Kalau seorang dosen tidak punya waktu khusus untuk menambah wawasan dan ilmunya, itu dilewati oleh mahasiswanya. Ya, jadi saya mohon, mari kita jangan ketinggalan dengan dosen-dosen PTN yang lain. Walaupun saya yakin, insya Allah secara individual jauh lebih banyak dosen-dosen UI ini itu lebih hebat daripada dosen-dosen yang lain. Kita lihat tingkat penerimaan dosen-dosen Stein, IAIN, UI jauh lebih laris di masjid, di perkawinan, di media, di undangan, sampai kepada masyarakat daripada dosen ahli matematik hanya 2 kali tampil di publik karena mau bicara apa di depan publik. Ya jadi, tapi jangan sampai nanti ilmu dakwahnya lebih kental daripada dirinya sebagai seorang akademisi, sehingga memberi kuliah pun seperti ceramah khutbah, padahal yang dihadapi mahasiswa S3. Jadi saya mohon pompakan semangat akademik kepada para dosen. Yang kedua adalah, mungkinkah kita mengevaluasi program studi yang jenuh? Itu hanya akan mencetak para penganggur. Sementara banyak sekali program studi yang pasti alumninya itu ditungguin orang. Jadi kita harus berani berpikir lain. Cuma masalahnya nanti itu ada konsekuensinya. Berpengaruh kepada masalah akreditasi. Tadinya sudah A tapi ditutup, bikin lagi yang baru. Butuh waktu untuk melahirkan predikat A itu. Kemudian juga ketersediaan dosen, sudah kita profesorkan, tapi hilang mata kuliahnya. Itu juga kerugian intelektual. Yang ketiga, ya, tentu laboratorium dan fasilitasnya pun juga akan nganggur, ya. Dan tentu harus menyiapkan dosen baru dan tidak gampang menemukan dosen. Jadi si malakama ini memang, maka itu mungkin ada ijtihadnya para rektor bagaimana menyiasati perkembangan ini. Yang kemudian juga para rektor hendaknya memperhatikan talenta-talenta mahasiswa.
kita perlu bagaimana mahasiswa perguruan tinggi agama Islam itu multi talenta. Talenta yang pertama wajib dimiliki adalah sebagai mubalik atau pengkhotbah kalau agama teman-teman dari agama lain, ya kan. Tapi di samping itu juga ada seniman, ada atletis. Itu bisa mempromosikan perguruan tinggi kita tuh. Mungkin hanya satu tapi seniman, artis, bukan main tuh. Atau ada atletis tapi tiba-tiba dapat emas, atau qari'at dapat mengangkat martabat nasional. Itu bisa membuat perguruan tingginya terkenal. Jadi numpang popularitas mahasiswa kita yang berprestasi. Kemudian ya, mempersiapkan kurikulum yang integrasi. Ini PR kita sebetulnya. Saya nggak tahu, setiap hari kita bicara integrasi keilmuan sampai menghadirkan Pak Quraisy, tapi wujudnya kayak apa itu masih perlu, memang perlu waktu. Tapi seperti apa nanti kita serahkan ke forum rektor. Kemudian e-library. Sekarang perpustakaan buku hampir-hampir nggak laku lagi. Semua bisa beralih ke e-library, digitalisasi. Ya, jadi saya minta supaya perguruan tinggi ini mengadopsi super apps. Apa itu super apps? Super apps itu adalah semua program-program yang tercanggih di media itu hadir di perguruan tinggi kita. Super apps itu. Nah, kemudian hasil-hasil penelitian seperti skripsi, tesis, dan disertasi, dan karya-karya hasil litbang, puslit, kan di kampus ada puslit ya, pusat penelitian. Itu sedapat mungkin dikomunikasikan dengan pihak pemerintah, khususnya Kementerian Agama. Dan sebaliknya juga, ini harus ada mekanisme ini Pak Sekjen ya. Bagaimana melingkan antara Kementerian Agama sebagai user dan kampus kita itu sebagai produser terhadap gagasan-gagasan cerdas. Ya, karena kalau kita mau menyerahkan kepada litbang, sedikit sekali peneliti kita, sementara mahasiswa kita kan ratusan ribu. Kalau kampus kita kasih PR, misalnya tentang perkawinan, data-data perkawinan setiap hari. Ya, jadi saya minta semua yang bisa kita ukur di dalam masyarakat itu diukur. Itulah perguruan tinggi yang akan membuat kejutan. Tingkat kebahagiaan masyarakat Sulawesi Selatan, ya, itu bisa diukur. Tingkat ketakwaan masyarakat Aceh itu bisa diukur sekarang. Jadi mari kita mencoba membuat surprising di dalam masyarakat kita. Orang nggak pernah mikir, tiba-tiba kita keluarkan sebuah hasil penelitian. Ya, sebetulnya kecil, tapi itu bisa besar artinya ya. Kami kemarin, bukan kemarin, 2 tahun lalu ya, hanya iseng-iseng di website aja, di internet itu, nggak ada biayanya. Kami temukan, kami tabelkan, serahkan ke BNPT, Pak, ternyata garis keras di media itu didominasi oleh perempuan. 56% ya, hardliner kekerasan itu ternyata didominasi oleh perempuan, ibu-ibu. Jadi kekerasan radikalisme itu justru perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Orang kaget, kok perempuan bisa lebih keras daripada laki-laki? Dikonfirmasi oleh hasil penelitian yang lain, nah ternyata itu benar. Nah, jadi banyak hal yang bisa kita, masyarakat bisa menyentak masyarakat itu. Beranilah membuat kejutan-kejutan. Perguruan tinggi yang berani membuat kejutan masyarakat, itu nanti akan ratingnya naik. Perguruan tinggi yang tidak berani berpikir lain, tidak ada ratingnya, tidak ada nilai jualnya, selling point-nya,
Sehebat apapun dosennya, hebat-hebat, tapi nggak ada prestasi kejutannya, surprisingnya, itu juga nggak, ya biasa-biasa. Kenapa UIN Jakarta dulu hebat? Karena yang mendominasi artikel-artikel di Kompas, ya di harian-harian nasional itu adalah anak-anak Ciputat itu, anak-anak Jakarta. Wah, hebat Jakarta, padahal perguruan tinggi yang ada di ibu kota pada umumnya itu ratingnya rendah secara akademik. Karena terkonsentrasi oleh situasi politik, situasi pasar dan seterusnya. Di negara besar itu justru perguruan tinggi besar itu yang jauh dari ibu kota, yang nggak ada hiruk pikuknya masalah-masalah politik dan sebagainya. Kemudian juga untuk Kanwil, teman-teman di Kanwil juga jangan memandang kecil dirinya sendiri. Ya. Kanwil itu sebetulnya adalah Menteri Agama di tingkat provinsi itu. Jadi luar biasa. Tapi kita juga harus menciptakan muru'ah. Jangan sampai ada Kanwil yang kehilangan muru'ah. Apalagi menjadi viral. Saya mohon betul. Salah satu syarat untuk menjadi Kanwil nanti akan datang, Pak Sekjen. Kanwil itu harus mampu khutbah. Seorang Kanwil tidak bisa khutbah, sehebat apapun Kanwil itu. Ya, kita akan pelayan masyarakat, pelayan umat. Nah, jadi belajarlah khutbah bagi para Kanwil yang tidak pernah khutbah. Ya. Dan yang kedua, para Kanwil harus tampil muru'ah. Ya. Kanwilnya kok pakai celana pendek, pergi naik sepeda bersama dengan yang lain. Oke, tapi kita harus mengamalkan apa yang kita ketahui, dan kita pun juga harus mengetahui apa yang kita amalkan. Ya. Dan Pak Kanwil perlu juga, tadi malam saya sudah sampaikan di komisi B/C itu ya, membiasakan anak buahnya paperless, cashless. Tapi kalau semua dibikinkan oleh stafnya, pidatonya, jadi Kanwil itu harus menguasai bagaimana membuat PowerPoint. PowerPoint-nya pun juga dibikinkan. Ya. Laptopnya nggak bisa dia buka sendiri, semua serba orang lain. Ya, terlambat modern. Jadi mohon deh, ada keterampilan-keterampilan khusus. Handphonenya pun juga minta anaknya untuk diperbaiki, untuk di setel. Itu kan ilmu-ilmu basic yang harus kita kuasai sebagai seorang pemimpin. Kemudian juga kuantifikasi data-data kita ya. Laporan-laporan kita itu biasakan ada summary-nya dalam bentuk statistik ya. Kami nggak bisa membaca sampai 10-20 halaman. 10-20 halaman itu bisa diganti dengan hanya 2 lembar statistik tuh. Ya, otak kita sudah terlalu banyak ini harus dibaca ya. Mari kita saling memudahkan dengan cara menyuguhkan data-data seperti itu. Kemudian juga ada hak finansial Kanwil di Pak Bupati, Pak Gubernur. Ada hak finansial juga terhadap Dikdasmen dan Ristek Dikti. Coba kita lihat di data-data di Kementerian Keuangan. Dan kami sudah mulai. Jadi saya minta pelatihan-pelatihan guru kita di madrasah itu nanti itu akan dilatih oleh Dikdasmen dan semua biayanya itu akan dibiayai oleh Dikdasmen. Saya minta ke Pak Din yang kemarin, mungkin janjinya hari apa Pak? Komunikasi terus dengan beliau. Kemudian juga saya mengizinkan untuk Kandepak, Kanwil
untuk menjalankan kanwil dan kandepaknya itu lebih mirip-mirip orientasi bisnis gitu ya. Saya kira tidak ada larangan untuk menjual produk-produk karya-karya intelektual, karya-karya kanwil untuk mendapatkan nilai tambah. Apakah itu nanti untuk kesejahteraan masyarakat atau menambah fasilitas-fasilitas atau juga kesejahteraan karyawan. Ya, jadi yang penting tidak melanggar aturan. Saya mempelajari juga BLU itu ya. Sebetulnya kanwil bisa bekerja sama dengan LPDP, karyawan-karyawatinya yang perlu dipromosi. Nah, ini kanwil Kementerian Agama itu di dalam statistik, saya juga pengurus di LPDP. Pegawai yang paling besar, salah satu yang paling besar itu adalah Kementerian Agama. Tapi karyawan paling sedikit memanfaatkan LPDP untuk keluar negeri, ke sekolah dan sebagainya adalah Kementerian Agama. Ya, yang banyak itu Dikbud. Jadi LPDP itu dahsyat uangnya, sampai di stop karena uangnya sudah sampai berapa puluh triliun itu. Itu profitnya saja digunakan untuk diberi beasiswa. Jadi terlalu banyak uang, lebih banyak uangnya daripada orang yang mendaftar. Banyak orang nggak tahu. Maka itu informasi di daerah itu harus rajin membaca website. LPDP datang ke Istiqlal, Pak ini bersedia untuk membantu berapa. Kita nggak pernah memanfaatkan. Jadi saya minta kanwil itu mempromosikan anak buahnya untuk sekolah. Kita sangat bangga kalau ada pegawai kita kanwil itu doktor luar negeri lagi kan. Iya. Kasih izin Pak. Jangan takut disaingi oleh anak buah. Kita akan bangga kalau murid atau anak buah kita itu lebih pintar dari kita kan. Nah ini LPDP itu banyak dananya tuh. Buka aja websitenya, bebas. Kalau ada yang lulus, minta izin ke bosnya, ke kanwilnya. Ya. Jangan kamu nggak boleh. Saya juga tadi malam itu membaca ya. Selama tidak meninggalkan tugas pokoknya sebagai pegawai, jangan dilarang orang itu untuk lanjut kuliah. Kadang-kadang kita yang memperberat anak buah kita sendiri, bukan mempan, bukan. Jangan menjual instansi lain untuk mempersulit anak buah kita. Kita bangga kalau ada anak buah kita, staf kita itu dipromosi. Begitu pintar ditarik ke pusat. Kalau begitu jangan deh nanti diambil ke pusat. Kita bangga kalau staf kita dibawa menjadi direktur atau dirjen. Ya, artinya kita berhasil menjadi seorang senior yang baik. Kemudian working space tadi itu ya, saya kira sangat mendesak. Lebih mahal kalau kita bikin bilik-bilik itu, dan itu pun juga ada mental block di situ itu. Seolah yang punya kamar itu adalah hebat, ya. Jadi mari buka skat semuanya, seperti Pak Irjen tadi contohkan itu. Untuk pejabat pusat ya, para eselon 1 ya, saya minta betul-betul ini menjadi prioritas. Bagaimana menggunakan IT untuk mempermudah birokrasi dengan cara komunikasi kita itu via email. Jadi tidak usah orang-orang daerah datang ke Jakarta. Orang mau mengurus kenaikan pangkat harus ke Jakarta. Habis itu nggak ada lagi pejabat yang ingin ditemui, pulang lagi, datang lagi. Ongkosnya bukan main. Urusan kenaikan pangkat itu kan cukup melalui email saja sudah selesai. Itu nggak ada korupsi di situ. Yang membuat pungutan banyak itu, ya kalau datang Pak ini kenaikan pangkat mau profesor, ya apakah itu ada timur atau gimana? Itu ada amplop itu. Nah, mulai hari ini ya teman-teman, bisa nggak kita menghilangkan tradisi amplop itu? Ya, jangan memberikan pimpinan yang bukan haknya. Kalau honor ceramah, oke lah.
Kanwil pergi ke daerah, cuma numpang lewat di satu kabupaten yang dilewati, ya dapat amplop, ya, dan minta. Jadi saya mohon betul Pak Kanwil, jangan memberatkan tugasnya Pak Kandep. Dan minta juga Pak Kandepak itu jangan memberatkan KUA-nya. KUA itu kan uang recehan, kasihan tuh dikumpul-kumpul. Tapi begitu Pak Kandepaknya datang, potong ayam segala macam, udah itu minta lagi amplop. Jadi lebih banyak uang kita daripada uang mereka. Makanya saya sampaikan kemarin ya teman-teman, jangan pernah memberikan apapun kepada Pak Menteri yang bukan merupakan haknya. Ya. Karena kalau ada yang memberikan yang bukan haknya, itu pasti saya akan kembalikan ke KPK. Ya, cukup kok. Gaji kita yang halal itu nggak ada darah haram yang mengalir dalam tubuh kita kan. Daripada barang haram yang kita beli baju 40 hari kita tidak diterima salatnya, kalau Pak baju ini baju korupsi. Kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bihi. Semua darah yang mengalir dari barang yang haram itu hanya akan bisa dibersihkan oleh api neraka. Berapa lama sih kita akan hidup? Anak-anak kita kan sudah cukup kok. Mau kasih untuk siapa? Ya, jadi mohon ubah jalan pikiran kita menghadapi kehidupan ini. Hidup ini untuk apa sih? Ya, enggak. Ya kalau Tuhan memberikan umur 70 tahun, 70 tahun. Pada umumnya kita hidup kurang dari 70 tahun untuk Indonesia ini, tingkat harapan hidup kita. Satu harinya akhirat itu 1000 tahunnya dunia kan, berarti kita hanya butuh sekitar 1,5 jam. Apakah kita akan mempertaruhkan keabadian akhirat dengan hanya menikmati 1,5 jam? Potonglah masa kekanak-kanakan dan masa pikunnya kan. Jadi kalau kita berpikir sehat dan normal, pasti kita berani say no terhadap sogokan dan sebagainya. Ya. Jadi saya mohon betul dari lubuk hati saya yang paling dalam, memohon kepada sahabat-sahabat saya semua, adik-adik, coba kita tidak akan menjabat lagi. Mari kita ciptakan kita menjadi pejabat yang teladan di lingkungan kita. Lupakan masa lampau. Hari ini adalah hari suci buat kita semuanya. Dan iya, saya merasa sangat terbantu dengan ISO itu ya, International Standard Operation. Itu bisa kita autopilot itu ya. Semua lembaga-lembaga saya itu ISO. Itu ada 42 form yang harus diisi. Memang memberatkan di awal, tapi kalau itu semuanya menjadi sistem di dalam kantor kita, satu rupiah pun itu akan terdeteksi kalau ada penyimpangan keuangan. Ya, absensi segala macam, laporan bulanan, enggak, tinggal print out. Cuma memang harus ada drivernya di situ yang harus melakonin itu. Kita kemanapun juga, tidak mesti harus hadir setiap hari kita bisa kontrol segala sesuatunya di laptop. Yang terakhir, tentu kita mohon ke Pak Wamen ya, untuk sebagai orang tua kita di sini, karena beliau mungkin paling senior di sini, kita jadikan beliau sebagai contoh dalam perilaku, dalam bertutur. Ya, mari kita belajar kepada beliau. Ya, beliau doktor di PT IKI cum laude,
dalam bidang masjid rumah Allah lagi kan. Ya, mari kita mendengarkan petuahnya, nasihat-nasihatnya. Saya yakin beliau tidak ada beban lagi. Anak-anaknya sudah pada hebat, sukses, dan sisa hidup beliau itu dia wakafkan betul untuk keluhuran, kejayaan umat, khususnya Kementerian Agama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.